Jadi Kak, untuk hari ini apa lagi Kak kira-kira? Untuk hari ini saya lagi mau share dulu ya, mau share tentang psikologi perkembangan. Karena psikologi perkembangan belum kan ya? Belum atau sudah? Nah ini yang harus dipastikan juga nih. Mungkin nggak saat buka ini nanti kalian bisa tahu ya, sudah Oke, atau belum ya. Nah bisa kelihatan tidak? kelihatan nggak? Oke. Nah ini psikologi perkembangan kan? Jadi di psikologi perkembangan ini seperti yang Bisa, Kak. ya, oke. Jadi di psikologi perkembangan ini mengingatkan lagi kalau memang misalnya kalian belum dapat, jadi ini ada masa di mana dari mulai kita eh, sebelum lahir ya atau di dalam kandungan, jadi 0 hari sampai terus baru lahir, terus masa bayi, masa kanak-kanak, ada masa kanak-kanak akhir juga, masa puber, masa dewasa awal, masa dewasa madya sampai dengan usia Izin Kak, lanjut. Ya, psikologi perkembangan rupanya udah Kak sama Prof Irma. oh psikologi perkembangan udah. Nah Udah. itu saya yang punya catatannya ya. Kalau Sultan tidak Ini lagi, kalau saya baca dari catatan saya sama Prof Irma, yang udah tuh sikap dalam psikologi sosial, ya, behaviorism, te- behaviorism. teori ekologi, Oke. sama psikologi perkembangan. Itu aja Kak. Kalau yang sama kakak, saya nggak tahu catatannya Kak. Kakak nggak pernah share PPT sama saya. Jadi kalau nggak di share PPT berarti nggak dicatat ya Sultan ya. Kurang-kurang, lebih kurang kayak gitu Kak. Cuman ingat di awal aja Kak. Ya, maksudnya kan setidaknya judulnya pun kan harusnya dicatat ya, apa gitu ya. Memang nggak dicatat berarti ya. Nggak dicatat Kak. Saat semester 1 yang bikin monitoring berarti saya ya. Iya Kak, orang kakak. Oke, mungkin saya harus buka monitoringnya lagi kali ya. Atau kalian sama sekali nggak ada yang punya catatan ya. Kita di kelas saat itu kan. Iya di kelas Kak. Nah, Saya harusnya posisi nyatet di kan. luar. Nggak bawa Oke. buku pula catatannya Kak. Oke, nah kalau dari RPS-nya, karena kan gini dia, kenapa misalnya jadi bingung-bingung gitu? Karena saat semester mulai dari masa dulu kan KKNI, sekarang kan MBKM. Nah saat masa MBKM ini, jadi psikologi kalau yang dulunya ada pengantar psikologi sama psikologi untuk kesos. Kalau kita sekarang kan semenjak MBKM psikologi untuk kesejahteraan sosial sama sekarang psikologi dan kesehatan mental kan ya. Nah ini yang bikin bingung nih RPS-nya karena kami jadinya sama Prof Irma agak bingung untuk menyesuaikannya. Tapi kalau tentang kayak kesehatan mental, kepribadian itu udah pasti masuk di semester 4 ini. Cuman yang masuk di semester 1 tahunnya ini kayak saya bilang tadi pengulangan gitu. Makanya harus dipastikan lagi apakah memang eh, sudah disampaikan atau belum. Bentar Kak, saya cek screenshotan pembelajaran kita yang lama Kak. Boleh. Bulan berapa ya Mak? Orang kakak sama kami berarti September 2020. Iya, Biasanya saya moto papan tulis saja Kak, cuman nggak pernah saya baca ulang lagi tuh Kak. karena sama saya kan sebenarnya nggak boleh foto kan ya. Hah? Saya Iya, minta iya untuk Kak, iya. nyatat kan. Iya, Nah, maksudnya kan saya betul. dokumentasi pembelajaran gitu kan Kak. Oh iya, benar-benar. Nah kan papan tulisnya juga nampak Kak. Iya, boleh. Oke. Kayak misalnya tentang memori, intelijensi, frustasi dan konflik, interaksi sosial. Nggak ada yang ingat sama sekali berarti ya. Nggak ingat Kak. Simpati dan empati juga, Kak. Oh iya, Iya, empati. iya. Itu kalau di semester
satu pasti yang sudah pasti ya tentang tadi ya perilaku, persepsi, empati. Nah, itu yang sudah pasti tuh. Sama keterkaitan psikologi dan kesejahteraan sosial. Terus kayak seperti teori-teori yang behavior, terus ekologi, humanistik kalian sudah dapat belum? Ini Kak, yang Kakak pernah ngajarin nih, hubungan psikologi, pektos, dan ilmu kesejahteraan sosial itu udah juga Pak. Ya, terus apa lagi? Piramida kebutuhan, Kak. Apalagi weh kira-kira weh. Tes kalian sambil buka-buka ya, apa yang belum ya? Oke Kak. Apa memang nggak itu salahnya kita ya? Nggak ada catatannya ya? Apa yang lain juga nggak ada nyata? Yang lain juga PPT-nya ada sih, Kak. PPT kan yang dari Prof. Irma. Tapi yang tadi Kak Malida tunjukin pun ada. Iya, karena PPT yang dari Prof. Irma pun kan saya yang buat. Jadi kalau Prof. Irma share ke kalian, ya berarti PPT saya sebenarnya. Kak, ini ada bahas di semester 1 ada bahas tentang sikap. Iya, kayak yang saya bilang tadi, sikap, perilaku, Ya, nah itu sudah perilaku pasti masuk sosial. itu pasti sudah masuk di semester 1. Nah, yang saya tanyakan tuh apa-apa saja yang maksudnya yang dimasuk di semester 1 supaya tidak kita bahas lagi di semester 4 ini gitu. Izin Kak, di semester 1 kita juga udah pernah bahas ini, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Iya, hierarki kebutuhan Abraham Maslow itu teori apa coba? Humanistik kan namanya ya. Teori humanistik berarti sudah. Tadi teori ekologi sudah. Teori terus teori yang lain apalagi yang sudah atau yang belum?
Kalau kalian semester 1 berarti tahun berapa ya? 2022 ya? Iya benar Kak. September 2022. Ini kalau di saya, oh karena beda-beda sama yang punya Prof. Irma ya. Jadi di saya sikap dalam psikologi, terus empati sosial, terus berikutnya pemaparan RPS, itu udah pasti minggu pertama ya. Terus tentang kepekaan sosial, tentang teori, bisa tolong sekalian ditulis ya, supaya saya tidak bola-balik lagi ya. Kepekaan sosial berarti sudah ya. Terus tentang teori humanistik, ya benar tadi, sudah. Itu yang Abraham Maslow. Berikutnya emosi, berarti sudah. Memori sudah. Motivasi, frustasi, dan konflik sudah. Lah, ini semester 4 dong. Karena ada kepribadian. Coba saya lihat lagi ya. Oh, tahun 2022 ya. Nggak lagi lihat. Oke, saya ulangin lagi ya. Jadi tadi yang sudah berarti sikap, perilaku sosial, dua, dua. Di saya bulan Oktober malah tidak ada laporannya.
Yang Oktober tadi ya, Kak? Belum ya? Atau bulan Oktober itu Prof Irma yang masuk semua ya? Prof. Irm. Teori ekologi tadi udah ya, Kak? Oh ya, di GCR kayaknya ada. Bentar ya. GCR. Kemarin itu sempat buat GCR sepertinya. Oh, kalau gitu, kalau di GCR, coba cek ada tidak? Psikologi. Interaksi sosial sama interaksi. Bentar ya, Kak. Ini Kak, interaksi sosial. Iya, interaksi sosial. Itu yang terakhir kan ya? Iya, Terus 9 ada lagi? Desember. Nggak ada. Tugas UTS cuma. Teori Sepertinya saya nanti, psikologi. ya, psikologi untuk kesehatan mental ya? Atau psikologi berkaitan sama kesejahteraan sosial? Ini masih psikologi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, Kak. Ya, oke. Cuman dua itu aja sih Kak di GCR. Iya, karena saya sebenarnya nggak akan banyak share slide sih, memang. Kalau untuk semester ini Kak, buku-buku gitu gak ada ya? Kan Kakak dulu pernah nyuruh kami beli buku psikologi Kak, untuk dibaca-baca Kak. Ya, setidaknya punya buku pegangan kan ya, saya bilang. Nah, materinya itu apa saja memang belum dapat ya? Kenapa Kak? Materinya apa saja yang sudah dibahas memang belum dapat ya?
Karena yang saya tadi kalau Mm-mm. yang tadi dicatat tuh kepekaan sosial, humanistik, emosi, memori, motivasi dan konflik, perilaku sosial dan teori ekologi. Kayaknya tentang memori, frustasi dan konflik kayaknya belum ya. Perilaku, sudah pasti tentang perilaku, tentang persepsi, perilaku sosial, persepsi sosial. Saya salahnya ganti handphone, jadi saya pun saat ngirim monitoring itu kan kemarin waktu zaman dulu kita masih sama Kak Debbie ya. Nah, jadi sudah memori apa saja yang sudah dikirim. Makanya saya cek lagi juga sudah tidak bisa. Tentang teori, seperti tadi ya, teori humanistik, teori behavior berarti sudah ya? Atau Udah, Kak. belum? Behavior Teori udah. behavior. Terus teori tentang ego, super ego sudah. Udah, itu udah Kak. Ego super ego udah. Terus kognitif sudah. Kognitif. Belum nggak? Belum atau udah, weh? Ada yang ingat? Udah itu kak, kognitif itu kak, seingat saya. Terus sama kalian yang belum apa? Memori sudah. Kayaknya memori pasti belum ya. Memori belum nggak? Karena memori dan intelijensi itu tuh gabungan. Intelijensi pasti belum kan? Belum Kak. Emosi sudah. Yang kasus boneka Bobo bukan? Bukan. Yang emosi itu Kak. Kasus boneka Bobo. Mungkin Prof. Irma kali ya yang ngasih kasus itu ya. Karena kalau di saya tentang emosi bukan itu contohnya. Nah, Sultan ini sekarang lagi di mana, Sultan? Saya lagi di luar Kak. Memang kurang Lagi di kondusif luar. Kak. Tapi kalau lagi bukan itu sih. Saya mau catatannya sih apa-apa saja. Tapi memang catatannya ada atau tidak, Sultan? Apa itu Kak? Catatannya memang ada atau tidak apa-apa saja materinya? Ini catatan di handphone saya Kak. Yang soal boneka Bobo ini Kak. Kayaknya itu sama Prof. Irma. Itu emosi? Enggak, maksud saya nanti kalau misalnya udah pulang ke rumah, catatannya ada atau tidak tentang materi apa-apa saja yang sudah kita pernah bahas? Ada Kak. Ada ya? Berarti nanti tinggal di ini ya, diinfokan ke saya ya. Oke Kak. Bang, ayo. 1
karena saya pun belum tahu jadinya, jadi saya pun bingung untuk ngebahas ke kalian pun apa gitu. Mungkin besok bisa saya kabarin, Kak. Oke. Nah, terus karena tadi pun saya tanya-tanya ke kalian, kalian juga bingung ya materinya apa-apa saja. Maklum sih, memang karena sudah lama dari semester 1. Jadi, dan saya pun memang lagi nggak kondusif ini anak saya. Nah, cuma saya pengen tanya ke kalian, yang kalian ingat tentang pelajaran kita di semester 1 tentang psikologi saja. Itu apa? Coba per masing-masing satu-satu. Mulai dari siapa? Mulai dari Sultan dulu, boleh? Oke, Kak. Jadi dari saya sendiri tuh ingatnya cuman beli buku itu aja, Kak. Yang lain nggak ada, Kak. Pada lupa juga, Kak. Sama sekali nggak ada gitu pelajarannya apa gitu yang diingat sama sekali tidak ada ya? Nggak ada, Kak. Saya cuman ingatnya Kakak minta beli buku. Tapi bukunya sampai hari ini belum pernah saya baca isinya, baru daftar isi doang, Kak. Kepekaan sosial, Kak, udah, Kak. Sama Kakak. Ini saya cek galeri juga, Kak. Dari yang lain kira-kira ada yang ingat nggak? Ruth mungkin ingat. Kemana, Ruth? Dari saya, Kak, tentang sikap yang merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Dari karakter sikap, menurut Brigham, ada beberapa karakteristik dasar dari sikapnya, yaitu ada sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis, sikap yang dipelajari, dan sikap mempengaruhi perilaku, Kak. Salah satunya itu. Terus dari komponen sikap yang saya ingat tentang kognitif, afektif, sama konatif. Nah, itu kan teorinya ya. Kalau contohnya dari sikap yang kamu ingat yang saya jelaskan apa? Untuk contohnya kurang ingat lah, Kak. Padahal sebenarnya kalau di kita ya, apalagi psikologi ya, kita tuh paling penting sebenarnya itu adalah pemahaman kalian tentang contohnya. Karena kalau teori saya rasa kalau kalian baca jurnal, kalian baca buku, di situ tuh ada semua tuh. Cuman gimana nanti penyampaiannya saat kalian sudah menjadi pekerja sosial, misalnya, atau orang-orang yang akhirnya berkaitan sama masyarakat. Nah, itu yang paling penting untuk melihat. Apalagi kalau tentang perilaku, perilaku itu kan identik sama bagaimana akhirnya. Iya, iya. Sama identik, akhirnya nanti kita bagaimana kita mengobservasi, melihat bagaimana di sekeliling kita, apakah saat kita melihat bagaimana waktu kita menilai mereka, walaupun sebenarnya konteksnya bukan hanya tentang penilaian ya, karena kalau tentang penilaian pasti eh, ada yang lebih paham. Nah, tapi bagaimana akhirnya kita mengerti, iya memang. Nah, tapi bagaimana akhirnya kita mengerti tentang bagaimana sih tentang konteksnya tadi ya, konteks tentang perilakunya itu. Nah, itu sebenarnya contohnya yang penting gitu. Makanya saat saya pemberian materi sama kalian, itu pasti selalu saya kasih contohnya. Nah, contohnya nggak ada yang diingat.
Tidak ada yang ingat contohnya, ya nggak usah contoh perilaku sih, contoh yang lain yang kalau kalian ada ingat. Kayak misalnya tentang yang saya bilang, mungkin slide saya yang motifnya anak-anak itu kayak yang tadi ya, kepekaan sosial gitu. Nah itu kan ada contohnya ya, saya contohkan juga gitu. Nah apa tidak ingat? Misalnya kayak yang saya bilang, apa sih mungkin kalian ingat contoh yang saya bilang, apa sih susahnya? Kayak misalnya kita pergi ke minimarket yang ada pintunya gitu kan. Nah, kita seringkali tuh nggak ngelihat ke sekeliling kita bahwa ada orang loh di belakang kita gitu. Apa susahnya kita bukakan juga sekalian kita buka pintu kita gitu sambil menunggu dia pun ikut masuk. Nah, itu salah satu contoh kepekaan sosial yang saya bilang kalau kalian ingat. Apa ada ingat? Ada Kak, satu lagi berani Ingat. meminta maaf. Apa? Contohnya satu lagi apa? Berani meminta maaf kalau melakukan kesalahan Kak. Sama mau berbagi dengan orang lain. Iya. Nah, contoh-contoh hal-hal kecil itulah yang sebenarnya akan kita pakai untuk kehidupan kita gitu kan. Bagaimana akhirnya kita bermasyarakat, kita akhirnya berinteraksi dalam sosial gitu. Nah, itu yang hal-hal yang paling penting sebenarnya. Jadi konteksnya tetap psikologi, teorinya tetap psikologi, tapi tetap bagaimana akhirnya kesejahteraan sosial kita pandang sebagai sesuatu hal yang mengikat gitu. Nah, kalau yang lain, ada lagi tentang teori yang lain yang kalian ingat? Kan kepekaan sosial, ada kepekaan sosial. Satu lagi tentang apa teorinya? Yang hampir mirip juga? Kepekaan sosial, perilaku sosial mungkin nggak? Seperti faktor yang mempengaruhi empati, ya kan? Ada tidak? Itu kan dia sambungan tuh dari tentang empati sosial. Ada yang masih ingat? Saya Kak, yang mempengaruhi empati itu yang pertama ada pola asuh seperti memperlakukan anak sesuai karakter anaknya, terus memberikan kebutuhan emosional anak. Jadi itu anak harus dapat mendefinisikan emosionalnya. Contohnya anak butuh pelukan diberi pelukan, anak lagi sedih dihibur. Lalu dalam pola asuh juga kita mendorong anak untuk mengalami dan bisa mengekspresikan emosi-emosinya. Contohnya dia lagi marah, jangan langsung diluapkan. Terus yang terakhir dalam pola asuh itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengobservasi dan berinteraksi. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi empati itu juga ada kepribadian, usia, derajat kematangan, sosialisasi, dan jenis kelamin. Tapi kepribadian, usia, derajat kematangan itu aku gak nyatet Kak, cuman di pola asuh aja. Udah sih Kak gitu Ya, aja. jadi tentang faktor yang mempengaruhi tadi, seperti yang tadi kamu sampaikan ya, yang paling inti itu kan kita memang harus bisa mendefinisikan apa yang kita rasa. Nah, paling umumnya memang usia anak itu kan punya kesulitan gitu untuk bisa mendefinisikannya. Jangankan usia anak, kita aja mungkin yang sampai sekarang itu masih susah untuk
mendefinisikan apa yang kita rasa. Terkadang semuanya dibilang dengan kata tidak mood gitu. Padahal sebenarnya bukan tidak mood. Ada kata lainnya dari tidak mood gitu. Tapi sering sekali yang keluar adalah lagi nggak mood atau lagi tidak harinya kita gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini akan sulit nih untuk orang-orang di sekitar kita memahami sebenarnya apa yang kita rasa. Akan lebih mudah perasaan-perasaan itu kita definisikan dengan hal-hal yang lebih mudah untuk orang sekitar kita itu pahami gitu. Contohnya lagi sedih atau lagi lapar gitu, karena faktor-faktor itu pun akhirnya mempengaruhi sisi psikologisnya kita. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang memang akhirnya muncul gitu kan dari kepekaan sosial, bagaimana akhirnya kita berinteraksi, bagaimana akhirnya orang memahami kita, sekeliling kita memahami kita, bahkan kita sendiri memahami emosinya kita gitu. Jadi kalau untuk meminta orang lain gitu kan merasakan atau mengerti apa yang kita rasa, itu pasti akan sulit kalau tidak kita sendiri yang paham dulu apa yang kita rasa gitu. Jadi lebih yang paling penting kita dapat ya tadi ya mendefinisikan apa perasaan yang kita rasa. Nah ini yang usia anak ataupun usia kita mungkin harus bisa paham dulu gitu tentang konteks ini. Nah itu tadi ya di faktor yang mempengaruhi tentang kepekaan sosial. Nah kalau teori yang lain, berarti teori tadi sudah dapat ya 2 ya, tentang perilaku, tentang persepsi. Terus yang 2 lagi tambahan tentang emosi, tentang kepekaan sosial. Terus tentang tadi apa tadi satu lagi? Empati, Kak. Iya, tentang empati. Tentang empati sosial. Berarti sudah 4. Terus tadi teori humanistik sudah, teori ekologi sudah, terus teori behavior ya, sudah ya? Behavior udah. Iya, teori behavior sudah, berarti yang belum tahu tentang teori kognitif kali ya. Nah, tapi nanti dipastikan lagi ya, Sultan ya, apa-apa saja yang belum kita dapetin. Oke, Kak. Biar bisa maksimal. Nah, kalau tentang sebenarnya yang paling umum sih perilaku, karena perilaku, persepsi, nah ini hal-hal yang atau kata-kata yang sering didengar sama mahasiswa yang ingin tuh untuk bikin skripsi. Jadi kalau kalian nanti ketertarikan kalian tentang melihat masyarakat dari segi individualnya, pastinya akan sering dengar tentang perilaku ini. Nah kalau kalian nggak paham nih tentang perilaku, makanya di semester 1 kemarin, nah ini yang akan buat kita bingung juga kan nanti ke depannya tuh bagaimana gitu untuk kalian bisa paham lagi tentang perilaku. Makanya ada juga mahasiswa yang ngebahas tentang perilaku, ya saya kasih lagi akhirnya slide-nya gitu, untuk akhirnya dia paham apa sebenarnya perilaku dalam psikologi itu, karena pendefinisiannya berbeda. Nah, berarti perilaku, kalau tentang perilaku yang kalian pahami, atau persepsi yang kalian pahami. Nah, kalau persepsi itu kan seperti sesuatu hal yang kita lihat orang, tapi sebenarnya belum tentu gitu kebenarannya. Nah, persepsi ini bisa dilatar belakangi dari banyak hal ya, dari kondisi hal tertentu. Makanya kalau yang sering saya contohkan, kita nggak bisa nih untuk melihat orang dengan posisi orangnya saat itu. Dalam penilaiannya mungkin tidak akan objektif jadinya. Jadi lebih bagus kita memang benar-benar mengenali dulu. Nah, kalau kayak misalnya contohnya, saya lihat misalnya Sultan nih hari ini begini gitu kan. Nah, terus kalau misalnya saya langsung menilai atau menjudge Sultan ini begini, nah ini tidak akan benar. Jadi lebih bagus dalam persepsi itu kita melihatnya itu dalam konteks yang beraturan atau jangan sekali saja atau jangan sehari saja. Jadi itu ada tuh misalnya dalam kurun waktu berapa lama baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh Sultan tuh begini orangnya. Nah, inilah yang dikatakan atau kata lain dalam bentuk persepsi. Nah, persepsi ini penilaiannya apa sih? Salah satu penilaian dalam persepsi itu adalah perilaku. Makanya perilakulah hal yang paling gampang untuk dilihat dalam kondisi seseorang itu bagaimana. Jadi,
kalau kita pengen benar-benar mengetahui seseorang, hal yang pertama sekali yang gampang untuk kita lihat itu adalah perilakunya. Karena itu dia keluar dari dirinya atau eksternalnya gitu. Tapi kalau seperti kepribadiannya, seperti misalnya tentang minat, bakat dan lain-lainnya. Nah, ini mesti dalam konteks yang harus mendalami sekali. Tapi bagaimana sih akhirnya kita bisa menilai seseorang itu langsung? Gitu. Nah, itu dari perilakunya. Nah, perilaku itulah yang sering untuk dinilai dalam sisi perspektif tadi. Atau sisi bagaimana sih kita menilai seseorang tersebut gitu. Nah, seringkali penilaian ini konteksnya negatif ya. Kayak seakan-akan kenapa harus dinilai gitu. Tapi sebenarnya penilaiannya ini bukan untuk sisi negatif saja. Ada banyak hal sih. Seperti contohnya, kalau kalian sekarang lagi melihat atau lagi misalnya kalian banyak ngedengar ya atau banyak ngebaca bahwa sekarang ini kalau untuk dalam bentuk kepribadian ini ada nih seperti MBTI. Kenal? Ada yang pernah dengar? MBTI? MBTI itu macam apa? Pendekatan itu Kak sama apa? Psikologi gitu ya? Iya, benar. Jadi MBTI itu sebenarnya kata lain atau hampir sama kayak seperti introvert, extrovert, ambivert gitu. Cuman MBTI ini lebih ke dalam sikon atau situasi yang akan berubah-ubah tergantung dari lingkungan si individu tersebut. Nah, kalau kayak introvert, extrovert ini kan agak susah nih ya berubahnya gitu. Tapi kalau dari bentuk sisi MBTI, ini dia teori ini beranggapan bahwa manusia itu pasti akan terus berubah. Nah, ini sama didukung sama teori-teori humanistik dan teori behavior lainnya. Cuman lebih detailnya lagi nanti kita ngebahas tentang kepribadian tadi ya, seperti konteks introvert, ambivert, atau tentang teori MBTI. Nah, ini akan kita bahas nanti saat materi kepribadian. Nah, maksud saya tadi kita ngebahas tentang tadi ya, tentang MBTI tadi. Nah, inilah yang dilihat dalam sisi tadi, perilaku tadi. Yang gampang sekali untuk dinilai. Gampang sekali untuk dilihat. Jadi, kalau dalam sisi MBTI aja, mereka percaya tentang teori MBTI ini, mereka akan lebih nyaman berbicara atau dekat sama orang yang dalam MBTI-nya itu berdekatan. Jadi kalau misalnya ada yang INTP, nah dia akan lebih ingin untuk ke sama yang IN juga gitu. Jadi dia nggak akan pengen untuk ke yang berbeda gitu. Nah, mereka beranggapan bahwa mereka tuh connect atau cocok gitu. Nah, perilaku inilah yang sebenarnya akhirnya lebih banyak nih dilihat atau dinilai jadinya belakangan ini. Tapi teori-teori ini pun mendukung atau membuat menjadi teori kepribadian lainnya atau aspek-aspek kepribadian lainnya lebih kompleks lagi untuk dinilai. Karena kita harus mengakui bahwa seseorang itu atau manusia itu dia terus berkembang dan kompleks. Nah, sebelumnya saya minta maaf banget ya, karena anak saya ini tadi saya coba tinggal, tapi dia nangis gitu. Jadi akhirnya dia di sekeliling saya, dan mungkin suara-suara dia kalian dengar ya. Ya kan? Iya Kak, dengar Kak. Mengganggu sekali sebenarnya kan. Jadi ini salah satunya saya nggak suka sebenarnya kalau misalnya kita tuh daring gitu. Ini salah satu faktornya. Karena kalau daring itu bagi saya keluar rumah nanggung, saya di rumah nanggung gitu. Nah itu nggak enak ya. Ya mamanya nggak ngasih lah. Gimana? Nah, kalau itu tadi tentang perilaku, tentang persepsi. Karena kalau teori humanistik ya, kalian tahu ya tadi ya, piramida kebutuhan. Nah, perilaku tentang tadi piramida kebutuhan, di mana yang memang misalnya paling bawah itu tentang psikologinya dan kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, udara, gitu kan, dan lain-lainnya. Kayak seperti konteks tentang piramida itu berarti kalian masih hafal ya? Itu di akhir bulan 12 2022 tuh Kak, masih ingat Kak? Masih ingat berarti ya?
Seperti kayak misalnya, itu karena saya kan juga, kalau nggak salah ada tugas atau ada apa itu ya? Ada Iya, atau Kak. tidak ya? Iya kan? Ada tugas. Tentang Tapi tentang kumpulnya kertas, Kak. Kumpulnya kertas. iya. Seperti kayak misalnya tentang apa yang kalian inginkan ya, aktualisasi ya. Aktualisasi bukan tugasnya. Kan tingkat yang paling atasnya itu kan aktualisasi kan? Iya, pencapaian paling tinggi gitu, Kak. Iya. Apa yang menurut kalian tuh kalian inginkan gitu untuk kedepannya, atau kalian sudah mencapai itu nggak, aktualisasi diri nggak atau belum gitu? Karena itu Self di dalam dari, actualization, vitality, creativity. iya, itu di dalam humanistik. Nah, kalau humanistik sudah behavior. Kalau behavior, yang kalian ingat apa tentang behavior? Behavior itu adanya proses pembelajaran karena pengalaman, Kak. Ya, kalau dalam contohnya apa yang saya contohkan di dalam teori behavior? Atau yang profil mau mungkin contohkan? Tikus, Kak. Tikus yang apa kemarin? Tikus cari jalan Tikus keluar gitu, Kak. percobaan gitu gak? Ah, iya. Yang dikasih reward kalau salah makanan gitu gak? Ya, Iya, tapi iya. kan bukan hanya tikus ya. Sebenarnya misalnya mengenal sisi tentang reward dan punishment, ya, ya kan? Seperti yang saya bilang, mungkin yang saya contohkan bahwa kalau misalnya kita sendiri, dalam diri kita sendiri, kalau untuk mencapai sesuatu, kadang kita lupa nih untuk ngasih reward, padahal reward itu penting gitu. Nah, kita sering sekali untuk misalnya melihat sisi atau perspektif dari orang lain tentang diri kita, seakan-akan penilaian itu orang lain yang berikan gitu. Kita terlalu kejam untuk diri kita sendiri. Nah, jadi sering sekali membuat punishment bahwa kita tuh tidak layak, tidak sesuai, tidak benar, belum maksimal. Padahal sebenarnya, padahal sebenarnya penting sekali untuk kita tuh bisa memberikan reward seperti kayak ucapan terima kasih, kita sudah hebat, sudah luar biasa. Nah, kalau misalnya contohnya seperti tikus tadi, itu kan analoginya bahwa kayak misalnya anak yang dia itu semasa kecilnya selalu dikasih misalnya permen atau hadiah saat dia ranking 1. Nah, itu akan membuat dia keterusan bahwa dia akan melakukan sesuatu kalau ada rewardnya atau ada hadiahnya. Nah, seakan-akan sesuatu hal yang baik itu harus dilakukan dengan adanya hadiah gitu. Jadi nggak akan menarik bagi dia, atau dia akan marah kalau misalnya tidak ada imbalannya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin menjadi hal yang satu sisi baik, satu sisi lagi tidak baik. Karena sebenarnya reward itu pun bukan hanya dalam bentuk hadiah ya. Reward itu bisa kayak ucapan seperti good job, anak baik, sudah hebat gitu, dan lain-lainnya. Nah, tapi yang paling penting tadi itu bagaimana kita sendiri harus bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Kita kayak mudah sekali untuk bilang bahwa ke orang lain, ih hebat ya gitu. Tapi kita kayaknya susah sekali untuk bilang ke diri kita sendiri bahwa kita nih sudah hebat, sudah baik, sudah bagus gitu. Kayak misalnya kalian dapat IP berapa kemarin? Contoh ya, misalnya dapat IP 3,8, kalian dengar teman kalian dapat IP 3,9 misalnya. Nah, kalian tuh gampang sekali untuk bilang, wah hebat ya, bagus ya, memang dia hebat, memang dia bagus, tapi jangan lupa juga untuk harus memberikan selamat ke diri kita sendiri. Karena nggak akan mungkin sesuatu hal itu berjalan terus-terusan baik kalau kita sendiri pun tidak memaksimalkan atau tidak akhirnya menunjukkan bahwa diri kita ini juga penting di dalam diri kita sendiri. Kita seperti lupa
untuk mengucapkan terima kasih ke diri kita sendiri yang sudah terlalu bersusah payah. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau behavior sudah, tadi id ego, super ego. Apa yang kalian ingat tentang teori itu? Ada yang diingat? Atau lupa semua? Gimana Sultan? Tidak ada yang menjawab, berarti tidak ada yang ingat, atau sudah atau belum saya sampaikan sebenarnya? Nggak ingat Kak. LGBT LGBT mungkin itu super ego atau mana Kak? Dia macam gini Kalau nggak Kak. salah, Super LGBT yang itu kan lapisan S itu nggak sih? Ego, super ego. Ego itu yang ini enggak sih yang kalau kita punya kemauan tapi tidak terrealisasikan gitu. Terus terjadilah super ego yang akan terjadi, super ego itu terjadi terus menyebabkan kecemasan. Gitu enggak? Oke. Memang Kakak. Nah, jadi kalau yang saya bahas tentang ego super ego, tapi kalian sudah dapat ya? Tadi teman yang satunya lagi ada yang bilang tentang gunung es, nah itu benar tuh sebenarnya. Jadi ada kondisi sadar, tidak sadar, alam bawah sadar sama yang tingkat paling atasnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingat tentang teori ini, saya takutnya, tapi berarti sudah saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan ya teorinya ya. Ya Sultan, sudah atau belum? alam bawah sadar. Nggak ingat saya Kak. Yang lain ada memang itu udah pernah belum ya? Alam bawah sadar, pikiran bawah Itu sama. sadar. Iya, itu sama teori id ego super ego. Jadi ada unconscious, conscious gitu. Alam sadar, alam bawah sadar. Tapi gunung es dia memang contohnya di dalam slide saya. Kalian sudah dapetin itu belum? Tapi kalau contoh yang saya jelaskan tadi kayak misalnya LGBT itu kayaknya nggak itu bukan contohnya saya sih, atau saya lupa ya itu contoh saya atau bukannya, atau yang kayak temennya tadi yang siapa yang perempuan tadi, nah dia tuh juga sepertinya bukan itu sih contoh yang saya jelaskan di dalam teori ego super ego.
Ini berarti kalian satu kelas tidak ada yang punya catatan berarti ya. Wah, luar biasa kalian. Ini pada pulang kampung semua, Kak? Nggak ada di kos masing-masing, Kak? Oh, jadi kelasnya di kos masing-masing. Oke, boleh lah kita positive thinking ya. Mudah-mudahan ada Terus, sih, Kak. ya, oke boleh lah. Karena gini saya pengalaman saya ini cerita ya. Semester 1 kemarin kan sama anak baru 2023 ya. Jadi kan tentang kita ya, tentang psikologi untuk kesejahteraan sosial. Dan nilai mereka itu kebanyakan C+. Kenapa kebanyakan C+? Karena mereka tidak paham dan tidak bisa menjelaskan di dalam waktu ujian. Karena kan kalau saya ujiannya, saya memang sistemnya di kelas ya, bukan sistem makalah. Karena waktu kita COVID mungkin yang sistemnya sistem kerja di rumah gitu. Tapi tugas. Tapi kalau saya sekarang, saya itu kan sistemnya di kelas. Nah, jadi mereka kebanyakan kesulitan. Nah, salah satu kesulitannya, kunci kesulitannya sudah pasti tidak punya catatan. Jadi kayak misalnya untuk menjelaskan itu kalau tidak punya catatan pasti akan susah. Tapi kalau dia punya catatan, dia usahain dia baca, pasti dia bisa sedikit aja kata kuncinya aja kalau benar pasti saya kasih nilainya bagus. Tapi kalau udah kata kuncinya aja udah entah mengambang-ngambang menceritakan apa gitu, aduh, yang sama sekali nggak nyambung dalam konteks gitu. Nah itu udah susah tuh. Dia lagi menghayal apa gitu. Nah itu dalam pikiran saya. Jadi penting sekali untuk kalian sebenarnya punya catatan paling tidak. Dan kalau bisa kalian tanya sama siapa ya, contohnya ya. Mungkin kalau kayak Tati gitu agak susah ya. Karena kalau Tati kan dia memang catatannya penuh, orangnya rajin. Cuman ada satu, mungkin siapa ya contohnya? Oh boleh, sini. Ketua IMIK sekarang, Felix. Nah, kenapa dia bisa dapat nilai A sama saya 2 mata kuliah, terus yang kemarin-kemarin juga nilainya bagus? Karena poin dia itu, dia kan bukan tipe mencatat kan. Jangankan mencatat, mungkin saat saya lagi menjelaskan, mungkin dia lagi main handphone atau lagi ngapain. Nah, tapi dia tipenya paham dengan contoh yang saya jelaskan. Jadi saat saya ngasih soal gitu kan, soal UAS atau UTS, ya dia menjabarkan dengan contoh yang tepat gitu. Walaupun tidak dengan kata-kata yang sama persis, tapi contohnya itu tepat dan berkenaan. Nah, bagi saya, clue-nya itu setidaknya kalian paham saja sedikit, nah itu sudah menyenangkan hati daripada tidak paham sama sekali. Nah, itu agak susah tuh. Nah, jadi saya nggak muluk-muluk sih mintanya, nggak harus kayak Tati gitu, nggak harus. Tapi ya setidaknya seperti itu gitu. Paham aja. Makanya saya bilang tadi kan, kalau contohnya itu apa gitu. Karena yang paling berkenaan di kita dan yang paling kalian aplikasikan nanti saat kalian selesai atau sampai sekarang pun kalian bermasyarakat atau berinteraksi sama orang gitu. Pasti yang terus kalian pakai itu adalah contohnya gitu. Jadi kalau teorinya itu kan hanya sekedar kata-kata gitu. Tapi kalau contohnya itu yang paling penting sebenarnya. Nah, jadi itu ya, saya ngeharapin catatan kalian, karena saya pun bukan tipe orang yang bagi slide, jadi saya ngarepin kalian punya catatan yang bagus gitu, untuk bisa memaksimalkan nilainya kalian. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, mungkin itu aja dulu, karena kita juga bingung. Tadi saya sebenarnya mau ngebahas tentang psikologi perkembangan, tapi ternyata sudah. Saya takut nanti saya bahas memori, ternyata sudah. Nah, jadi lebih bagus kita tunggu saja nanti apa yang sudah ya, Sultan ya. Jadi nanti minggu depan kita sudah bisa di kelas. Karena memang sebenarnya, saya ini sebenarnya nggak mau daring sih. Cuman kemarin kita minggu lalu pun tanggal Libur, Kak? merah. Iya, jadi agak susah. Dan saya pikir-pikir nanti kalau minggu ini pun kita tidak masuk gitu, nanti libur Lebaran kita yang akhirnya mungkin nggak terlalu banyak. Jadi makanya saya pikir-pikir ya udah ini Semester aja 4 ini banyak terpotong libur, Kak? Kamis banyak ya? Di hari Rabu gitu kan memang. Kalau Kamis enggak ya? Kamis enggak ya? Oke. Sebenarnya bisa aja sih ya, maksudnya kita pakai kelas ganti kan, cuman kan kelas kita tahu cuma 2 gitu, jadi agak susah juga sebenarnya.
Cuma nanti kalau maksimalin bagaimana kelasnya ya bisa aja pakai kelas ganti. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Untuk absen kan dari prodi gak ada, Kak? Itu Iya, benar. Oh, dari prodi ada sebenarnya. dari Kalau prodi. diminta bisa sebenarnya. Oh, oke, Kak. Nanti coba saya tanya lagi, Kak. Jadi nanti absennya pakai minta aja dari prodi nama-namanya. Karena kan udah isi KRS semua kan, jadi sudah final tuh berarti. Terus monitoringnya nanti Sultan yang buatin ya Sultannya. Oke, Kak. Bulanannya kan ya? Iya, bulanannya, benar. Walaupun sebenarnya sekarang nggak tahu sih saya sistemnya, karena terakhir sistemnya sistem kami nulis. Ya, oh iya. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanya dari yang lain? Kita udah terlalu lama ya, karena terakhir semester 1 kan, semester 3 saya dapat kelas B. Ini pun sama mereka kelas B. Etika saya kelas B. Perundang-undangan kelas B. Karena kemarin Bu Hairani, dia sepertinya sudah nyaman sama kelas saya. Atau dia sudah nyaman sama Sultan sebenarnya. Jadi dia tidak ingin untuk melepaskan. Karena anak Bu Hairani itu namanya sama Sultan ya kan. Jadi mungkin sudah nyaman dia kan. Jadi nggak mau dia untuk berganti. Padahal saya sudah bilang, Bu, ganti aja. Karena yang saya takutin waktu saat sidang itu pasti akan ditanya. Misalnya kayak saya dosennya gitu kan. Misalnya Kamalida ini ngajar apa? Nah kalian pasti nggak akan ingat saya ngajar apa kalau saya nggak masuk di kelasnya itu. Maka itu juga yang saya bilang sama Bu Irani. Cuma seperti tadi tuh ya, dia sudah nyaman kali. Jadi ya oke lah. Yang namanya senior dan saya ini apalah gitu ya. Jadi oke lah gitu. Pasti nggak akan mungkin saya debatkan lagi gitu. Nah, mungkin itu saja. Kalau begitu kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Kak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.